Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu iqqum minan nar liman kana lahu siyamu wal qiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-kiram ma damatid duhuru wal ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyyu habibul karim. Hadratul muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, segenap asatidzah, para hujjaj, para tokoh sesepuh masyarakat, wabil khusus kepada tuan imam yang baru saja mengimami kita, dan juga ketua DKM Masjid Jami' Al-Fajar Bapak Ustadz Marullah, yang saya dengar beliau sedang sakit. Ya, sebelum kita sambung, kita doakan beliau. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan untuk beliau, Allah sembuhkan dari penyakitnya, dan Allah jadikan penyakit-penyakit yang selama ini ada pada beliau sebagai kafarat dosa-dosa beliau, sehingga nanti beliau Allah sembuhkan, sehatkan, dan bisa beraktivitas lagi bersama kita di sini. Dan juga segenap daripada pengurus Masjid Jami' Al-Fajar, hadirin wal hadirat, bapak-bapak serta ibu-ibu dan kawan-kawan saya semuanya yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita, Allah Ta'ala masih berikan kesempatan kita bisa merasakan indah nikmatnya bulan Ramadan ini. Ini suatu tanda, hadirin hadirat, kalau Allah Ta'ala telah kabulkan doa kita. Doa yang mana? Doa yang kita panjatkan dari sejak masuk bulan Rajab yang lalu. Kita minta sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami sampai kepada bulan Ramadan. Sekarang kita di bulan Ramadan. Ini suatu tanda kalau Allah telah kabulkan doa kita. Apalagi buktinya? Buktinya banyak di antara saudara-saudara kita. Mereka berdoa dengan doa yang sama seperti kita. Mereka minta disampaikan umur mereka sampai bulan Ramadan, namun belum sampai Ramadan Allah wafatkan mereka. Ada nggak? Ada. Ini tanda kalau Allah Ta'ala telah kabulkan doa kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, bergembiralah kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini. Dengan apa? Dengan kita gunakan umur kita, kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan apa yang Allah berikan ini
yakni dengan segala macam kebaikan-kebaikan yang ada pada kita. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, saya juga menyambut apa yang tadi protokoler kita sampaikan, MC tadi sampaikan, beliau senang bisa bertemu dengan saya. Jujur, apalagi saya senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ini menambah kebaikan kita dalam rangka silaturahim yang belum pernah terjalin, yang alhamdulillah akhirnya bisa terjalin. Yang mana pernah Nabi sabdakan tentang perkara ini, man ahabba ayursa'a lahu fi rizqihi wa yursa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang mau di antara kalian, ya, mau apa? Mau ditambahin rezekinya, ditambahin rezeki dengan rezeki yang berkah, yang luas, yang melimpah. Dan juga siapa orang yang mau dikasih umur panjang dalam ketaatan, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sambung tali silaturahimnya. Mudah-mudahan silaturahim kita pada saat ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang berkah dan melimpah, dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, tidak tersangkalkan lagi kalau di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang senantiasa siapa orang yang beribadah sunnah di dalamnya, Allah Ta'ala kasih pahala dengan ibadah wajib. Orang beribadah sunnah, pahalanya Allah kasih pahala ibadah wajib. Yang mana satu kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah itu al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikannya berbalas 10 kebaikan. Di bulan Ramadan paling sedikitnya itu ila sab'imi'ah, sampai 700 kali lipat kebaikan. Ini satu kebaikannya paling sedikit, Allah Ta'ala ganjar dengan 700 kali lipat, paling sedikit. Bukan maksimal, bisa lebih daripada 700 kali lipat itu, hadirin. Oleh sebab itu berlomba-lombalah kita, apalagi di bulan Ramadan ini, dengan banyak-banyak berbuat kebaikan. Sungguh tatkala Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu sekalian menuju yang namanya ampunan Allah. Kita diperintahin, disuruh tuh yang namanya bersegera, bergegas menuju ampunan Allah. Ya, bagaimana itu ampunan Allah? Dengan bertobat kita kepada Allah, minta ampunan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau di bulan lain saja besar harapan kita minta ampunan, pasti diampuni sama Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala adalah zat yang maha menerima taubat hambanya. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala bukan lagi tanemin, bukan lagi taruhin satu-satu maghfirah ampunannya, tapi Allah Ta'ala tebar, Allah Ta'ala guyur-guyur kita dengan ampunan Allah Ta'ala. Makanya merugi, sungguh dengan kerugian yang besar siapa orang yang ngerasain bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Sebagaimana pernah menyampaikan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaihud Diniyahnya, beliau menuliskan bahwasanya pernah malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kata beliau, man adraka Ramadan, siapa orang yang ngedapetin Ramadan, siapa orang yang merasakan bulan Ramadan, siapa orang yang hidup di bulan Ramadan,
falam yughfar lahu, namun tidak diampuni dosa baginya oleh Allah Ta'ala. Maka kata malaikat Jibril, ab'adahullah, mudah-mudahan Allah jauhkan hamba tersebut daripada rahmat dan ampunannya Allah Ta'ala. Maka kata malaikat Jibril kepada Nabi kita, qul amin, ya Rasulullah, ucapkan amin. Maka Nabi pun mengucapkan amin. Diaminkan oleh Rasulullah. Orang yang nggak dapat ampunan pada saat dia merasakan Ramadan, itu disumpahin, kita bukan bahasa doain, disumpahin sama malaikat Jibril, mudah-mudahan orang yang begitu, orang yang Allah jauhin dari rahmat dan ampunannya, Nabi aminkan. Kenapa sampai Nabi aminkan hadirin? Kata Habib Abdullah Al-Haddad, itu bulan Ramadan mestinya orang dapat ampunan gampang. Kenapa? Karena Allah sebar-sebar ampunannya untuk kita semua umat Islam. Ya, litayassuri al-maghfirah, karena mudahnya ampunan fi Ramadan, di bulan Ramadan, min ghairihi, daripada bulan selain Ramadan. Dia nggak dapat ampunan Allah padahal dia ngerasain Ramadan. Ini bisa jadi karena sebab karena kebangetan berpaling dirinya kepada Allah Ta'ala. Wa adumat jara'atuhu, dan karena teramat besar rasa berani hamba tersebut kepada Allah Ta'ala, sampai-sampai orang-orang Islam yang lain dapat ampunan, dia orang gak dapat ampunan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat ampunan Allah Ta'ala. Kejar tuh ampunan Allah, wa jannatin, dan kejar surga Allah, yang mana surganya Allah arduhas samawati wal ard, itu luas hamparannya sehamparan langit dan bumi. Kita nggak usah bahas masalah luasnya surga, udah kebangetan luas surganya Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ingat, uiddat lil muttaqin, yang mana ampunan dan surganya Allah itu adalah disediakan untuk orang-orang muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang dimaksud, yang bisa mendapatkan daripada ampunan dan surganya Allah Ta'ala itu? Dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berhak mendapatkan ampunan dan surganya Allah adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya, rezeki yang Allah berikan kepadanya, fisarra'i wad dharra, baik dalam keadaan senangnya dia dan dalam keadaan sempitnya dia. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang sedekah terus rajin sedekahnya karena dia orang yang kaya, kira-kira itu hal yang biasa atau luar biasa? Biasa. Kenapa? Kaya, duitnya gampang. Tapi pun demikian, orang yang senantiasa mau menginfakkan hartanya walaupun dia kaya, tetap Allah maktubkan dia termasuk orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Apalagi dalam keadaan darahnya dia, dalam keadaan sempitnya dia, tapi dia masih mau menyedekahkan hartanya walaupun sebagian, walaupun sedikit. Ingat hadirin, bersedekah tidak selalu harus menggunakan uang kalau memang kita orang yang berharta. Lalu bagaimana kalau yang nggak punya harta? Ingat, kita masih bisa bikin banyak kebaikan, ya, masih bisa bikin banyak kebaikan, karena sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling manfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi pada saat kita memang beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah, sungguh luar biasa berlimpah pahala-pahala yang Allah berikan kepadanya dengan sebab ibadahnya. Tapi jangan lupa, ada kemestian kita untuk bisa memberikan kemanfaatan kita kepada manusia-manusia yang lainnya. Hadirin, kita hidup bermasyarakat,
kita hidup bertetangga, kita hidup sosial. Bagaimana keadaan hati seseorang tatkala telah Nabi katakan dengan sabdanya, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat untuk manusia. Kalau memang punya harta, kita bisa lihat orang-orang yang sedang kesulitan, orang-orang yang sedang kesusahan, kita bisa bantu dengan harta kita. Kalau emang kita nggak punya harta, tapi kita punya pangkat, seumpama kita sebagai camat, lurah, atau apapun yang berpangkat dan bisa memberikan manfaat, berikan manfaat dengan pangkat kita. Kita nggak punya harta, pangkat juga nggak punya, tapi kita punya tenaga, bantu orang lain dengan tenaga kita. Tetangga kita lagi benah-benah rumah, lagi ngecat, kita tawarkan diri kita, ada nggak yang bisa saya bantuin, kali ngecat satu sisi rumahnya, atau kita beresin sampah-sampahnya. Manfaat nggak kira-kira kayak begitu? Kemanfaatan, menambah pahala untuk dirinya. Hadirin, uang nggak punya, pangkat nggak punya, tenaga juga nggak ada. Dengan doa, doain saudara-saudara kita dengan doa kebaikan. Sekarang kebangetan ada orang lagi bilang, saya uang nggak punya, pangkat nggak punya, tenaga juga nggak punya, doa saya nggak bisa. Doa dia nggak bisa. Coba bayangin, kira-kira orang yang kayak gini masih bisa bikin manfaat nggak? Masih bisa dibikin manfaat dengan dirinya. Bagaimana caranya? Caranya sekurang-kurangnya dia jangan bikin susah orang lain. Sekurang-kurangnya dia jangan bikin susah orang lain. Ini masih bentuk kemanfaatan kita, hadirin. Ini bentuk kemanfaatan. Termasuk dia orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang berhak mendapatkan ampunan dan surganya Allah Ta'ala. Wal qadiminal ghaidha, dan orang yang bisa menahan rasa amarahnya. Orang mungkin di sekitaran kita banyak bikin gedeg kita, bikin kesel kita. Apalagi kita manusia punya hati lembek, hatinya hati dongkolan mulu sama orang. Ya, tetangga kita punya beli mobil gitu ya, padahal kita nggak tahu, bisa jadi dikredit kesusahan gitu ya, untuk panas saja dongkol, ngomong macam-macam orang. Emang dasar hati kita kurang cakep. Itu timbang dari segi pandangan mata, ngelihat orang punya ini punya itu. Sekarang ada orang betul-betul dia bikin susah dirinya dengan sikap. Dia suka mencaci maki kita. Lalu bagaimana sikap kita? Wal qadiminal ghaidha. Kalau timbang urusan pribadi yang tersakiti oleh orang, jadikan diri kita orang yang bisa menahan rasa amarah kita. Tidak mesti orang yang jahat sama kita balikin jahat sama dia. Seingat ada satu kisah ya tentang seorang wali min auliyaillah, namanya Asyibli. Ya, Asyibli ini seorang wali namanya Abu Bakar Asyibli. Apa keramatnya? Kalau wali kan punya keramat. Kalau nabi apa? Mukjizat. Ya, kalau wali keramat. Kalau orang mukmin ma'unah namanya ya, ma'unah, pertolongan Allah. Ini seorang wali, keramatnya ini dia bisa berbicara dengan benda-benda jamadat. Apa itu benda jamadat? Benda-benda keras kayak batu, pohon, kayu, bisa ngomong, berinteraksi. Suatu saat Imam Syibli lagi lewat di satu pohon yang besar. Pohon panggil dia, ya Syibli, kun anta mithli, jadilah engkau seperti diriku. Maka Imam Syibli menjawab daripada pohon besar tersebut, kaifa akunu mithlak, bagaimana saya bisa menjadi seperti dirimu? Anta syajarun wa ana basyarun, engkau kan pohon sedangkan saya manusia. Maka pohon besar tersebut menjawab lagi perkataan Imam Syibli. Apa kata pohon? Begini kata pohon, an-nasu yarmunani bil ahjar wa a'tihim bis-thimar. Itu orang-orang pada ngelemparin saya pakai batu, kata pohon.
maka saya berikan mereka buah. Begitu kan? Kita kalau umpama ada pohon berbuah nih, kan kita timpuk batu, itu sama pohon kita dikasih apa? Buah. Coba kalau ada pohon ditimpuk batu lagi kita, kalah kencang tenaga kita, hadirin. Itu pohon ngajarin biar kita kayak begitu. Orang-orang nimpukin dia pakai batu, tapi ame pohon orang yang nimpuk batu dibalas buah. Ini suatu hal yang sungguh luar biasa manfaatnya. Makanya kita orang seumpama ada orang nyakitin kita, jangan kita balas nyakitin dia. Sungguh kalau umpama ada orang yang nyakitin kita, terus kita balas dia dengan suatu kesakitan lagi, mohon maaf, yang jahat siapa? Siapa yang jahat? Semuanya. Tapi kalau ada orang jahatin kita, terus kita lempar kepadanya kebaikan, maka di situ akan jelas dan nyata siapa yang berbuat jahat dan siapa yang berbuat baik. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang berbuat baik. Begitu nasihatnya. Ternyata Imam Shibli diberikan nasihat oleh satu pohon yang besar. Makanya kita orang, nanti kapan waktu ada orang lemparin kita ya pakai batu, kita balas mereka dengan bunga. Ya, dengan bunga. Gampang susah? Ya kalau emang jadi susah mepot-pot kalian gitu. Ya jangan begitu. Tapi jadikan diri kita diri yang senantiasa bisa berbuat baik, nggak rugi. Mungkin di hati kita kerugian, enak aja dijahatin kita. Kalau kita bisa balas kejahatan orang dengan kejahatan yang sama, mungkin bisa impas kejahatannya, impas. Tapi sayangnya kalau kita punya niat ngebalas, berarti ada dendam di hati kita. Sungguh sampai kapanpun yang namanya dendam tidak akan pernah bisa impas. Pasti lebih balasan orang yang dendam kepada orang yang berbuat jahat awal kepada dirinya. Kita dipukul orang, dendam kita, maka kita bakal balas mukul juga, nendang juga. Hati-hati, nanti pahala kita berkurang, kebaikan kerusakan dosa orang tersebut impas gara-gara balasan kita. Jangan kayak gitu. Biarkan tetap, biar diri kita orang yang beriman ini selalu dalam keadaan kebaikan. Wal'afina aninas, dan sering-seringlah, banyak-banyaklah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Maafin. Timbang urusan pribadi mah maafin. Tapi kalau umpama urusan agama yang dicolek-colek ame orang lain, agama kita dihina-hina, maka kita boleh maju paling depan, hadirin. Tapi kalau timbang urusan pribadi mah dikatain, diomongin, dah maafin aja orang-orang, maafin. Kenapa? Karena nanti pada saatnya akan bertambah kebaikan kita, dan ketarik kebaikan orang yang merusak urusan ame kita itu nanti akan beralih kepada kita. Timbang orang ngomongin kita mah, nih tangan kita susah nutup mulut orang, tutup aja kuping kita. Gampang susah? Susahan nutup mulut orang apa susahan nutup kuping? Susahan nutup mulut orang. Kalau kuping kita dua, tangan dua, tutup aja. Nggak kedengaran, aman, beres hati kita, hadirin. Jadikan diri kita selalu dalam posisi kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi urusan kita jangan melulu urusan sama Allah Ta'ala dalam ibadah, tapi kita diajarkan oleh agama, diperintahkan oleh Allah Ta'ala juga biar ada peduli kepada sesama manusia, berbuat baik. Tapi saya susah kalau suruh berbuat baik orang, mohon maaf ya, urusan berbuat baik itu kan dituntut kita untuk ikhlas. Ikhlas itu kan ayat malalillah, ikhlas beramal kepada Allah karena Allah, ya, beramal karena Allah. Ini bukan hal yang gampang dan mudah, susah. Memang harus dipelajarin. Makanya dalam urusan bab muamalah, dalam urusan kita kepada sesama manusia, sekurang-kurangnya hati kita belum bisa langsung bagus sama orang lain, paksain dengan sekedar basa-basi kita. Kita punya makanan nih, punya makanan, datang tetangga kita, datang saudara kita,
Ya, tawarin aja, tawarin. Ente mau nggak? Yuk makan bareng sama aneh. Biar kata hatinya ngomong ini. Mudah-mudahan dia nggak mau, begitu. Nah, kagak apa-apa. Kan orang nggak tahu hati kita, orang tahu hati kita. Kagak tahu. Sekurang-kurangnya ada basa-basi dari lisan kita. Harapannya apa? Mudah-mudahan basa-basi yang keluar dari lisan kita bisa nolong hati kita yang kurang baik. Gitu, mulain. Mesti dipaksain. Jangan kita mentang-mentang kurang bisa baik sama orang, terus kita kekeh, kita diem aja sampai kapanpun tidak akan bisa berbuat kebaikan dirinya. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia yang banyak bikin manfaat untuk manusia yang lainnya. Hadirin, tadi rencana saya mau sampai jam 10:30. Cuman tadi dibilangin jangan, siang tadi buka baru kayak kolak setengah mangkok gitu ya. Jadi segini, mudah-mudahan yang sedikit nih yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, bisa diamalkan dalam kehidupan hari-hari kita, mudah-mudahan jadi kebaikan yang banyak untuk kita. Oke, ini saya cuman minta doa dan dukungan ya, minta doa dan dukungan ya, jangan jadi pikiran tapi cukup jadi suatu beban saya begitu, jangan. Doain. Jadi kawan-kawan itu di Jalan Cempaka 4 lagi ada hajat mau bikin perluasan majelis. Insya Allah ini majelis nanti punya kita, bukan buat saya tapi punya kita. Jadi siapa orang yang mau ikut doain, siapa yang mau ngedukung dalam perluasan majelis ini, insya Allah nanti kebaikan yang kita keluarkan baik moral ataupun material akan kembali untuk kita lagi semuanya, insya Allah. Doain ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan yang banyak, Allah gampangkan. Ingat satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min alfi mithqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Satu sedekah yang kamu keluarkan qabla mautika, sebelum datang kematianmu, biadika, langsung dari tanganmu. Afdalu, ini lebih utama daripada 100 kali sedekah yang orang-orang nanti bakal keluarin sedekah tersebut ba'da mautika, setelah kematianmu. Mumpung masih ada kesempatan, ada roh dalam jiwa kita, dalam badan kita, dalam jasad kita, ada kemampuan dan kemauan, keluarkan langsung dengan tangan kita, maka itu akan menjadi sedekah yang utama untuk kita. Hadirin, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, Allah kabulkan segala doa-doa dan hajat kita, Allah Ta'ala senantiasa jadikan segala hal-hal yang sulit jadi mudah untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik yang banyak untuk kita agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan nanti. Kita minta pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah kuatkan Islam kita, Allah mantapkan keimanan kita, Allah kokohkan, teguhkan ketakwaan kita kalaupun nanti datang ajal kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam takwa, mati dalam keadaan cinta yang besar kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillah.